Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan PJ. Nama PJ-nya siapa ya? Nuril, Pak. Nuril. Oke. Nuril bisa minta open kamera kemudian screenshot sebagai bukti perkuliahan hari ini secara online ya. Silakan Mas. Silakan open kamera kemudian di screenshot sama Mas Nuril. Baik, teman-teman bisa menyalakan kameranya, teman-teman, sebentar. Baik, terima kasih. Oke, kita bisa mulai kuliahnya ya. Ini ada 15 mahasiswa yang join. Mohon responnya. Bisa dimulai kuliahnya? Bisa, Pak. Oke. Seperti kemarin kita sudah video ya kemarin itu. Iya, Pak. Nah, sekarang kita masuk yang ke media berikutnya yaitu animasi dan ini mungkin terakhir. Tinggal melakukan mix ya antara media-media lainnya. Saya coba dulu screen apa nih? Gimana nih? Oke. Di grup saya sudah kirim ya. Untuk materi hari ini kita ada di Mobus yaitu animasi dalam multimedia. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan animasi yang biasa dipelajari, tapi pada intinya nanti adalah basic dari animasi ini itu Anda gunakan untuk menerapkan atau mendeteksikan sebuah animasi pada berbagai bidang. Ya. Ini sudah nampak ya, saya cek dulu. Udah nampak ya? Sudah, Pak.
materinya. Oke, saya lanjut. Ini agak konsep sedikit. Setelah itu kita ada assignment, langsung membuat dan dikumpulkan, dan nanti ada juga mini project per kelas ya yang dikumpulkan di minggu depan ya. Kita lihat dulu di animasi ini. Saya coba buka ya. Oke. Animasi mungkin kalian udah kenal sebenarnya ya. Oke, seperti biasanya saya pengen stimulasi dulu dengan kalian. Mungkin Firman Maulana. Ya, Pak. Oke. Firman Maulana, understanding animation in multimedia. Setahu Anda, animasi itu apa? Apakah pernah experience atau pernah membuat atau pernah punya project di animasi? Silakan, Firman. Untuk experience dalam animasi untuk membuat belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Belum pernah. Sebagai penikmat saja mungkin. Apa yang kamu nikmati di animasi? Film kah atau kartun atau Ya, kartun ya. lebih Ya. suka 2 dimensi atau 3 dimensi? Lebih suka yang 2 dimensi. 2 dimensi. Kartunnya komik? Kartunnya ada story? Gimana, Pak? Favoritnya kartun apa? Tom and Jerry? Oh, bukan. Kayak Gravity Falls gitu, Pak. Oke. Kartun Amerika. Oh, kartun Amerika ya. Oke, thank you. Rifki ada. Ini kelas apa ya? Kalau boleh tahu. Multimedia kreatif, Pak, yang kelas B, Pak. B ya. Rifki ada? Ada, Pak. Oke. Sepengetahuan Anda tentang animasi apa ya? Animasi itu gabungan gambar yang diurutkan untuk menjadi sebuah kayak video gitu. Oke. Urutan dari sebuah image atau gambar atau objek yang bisa moving atau bergerak ya. Iya, Pak. Oke. Dia mirip video tapi agak berbeda dikit ya. Iya. Karena hasilnya berupa video ya. Formatnya beda ya, pastinya. Oke. Pernah ada experience, pernah buat atau pernah lihat? Pernah gimana? Cuma pernah lihat, belum pernah buat. Apa itu? Animasi. Iya, seperti kartun gitu, Pak. Kartun juga. Ya. Bukan animasi art. Ya, oke. Oh, bukan, Pak. Oke, thank you. Mungkin itu ya, kita sedikit memahami dari temannya, dari Rifki dan tadi ada Firman, bahwa animasi itu adalah sesuatu yang objek atau gambar yang nanti bisa melakukan moving atau bergerak ya. Nah, di sini kan Anda bisa lihat di materi bahwa banyak orang sebenarnya menyukai animasi ya, utamanya kartun. Seperti tadi Firman menyukai kartun Amerika ya, karena bentuk daripada kartun itu merupakan bagian daripada animasi yang bisa dinikmati gitu kan. Oke. Sehingga animasi secara powerfulnya kita bisa menggunakan untuk bagaimana orang menikmati atau mengengage atau bisa awareness atau bisa bagaimana menarik perhatian orang lain ya. Sehingga di era saat ini di mana digital marketing, kemudian ada AI, itu
animasi difokuskan juga untuk bagaimana memperkenalkan brand atau produk. Jadi bisa dijadikan juga sebagai awareness atau engage ke audience terhadap produk tersebut ya. Sehingga memang penggunaannya banyak digunakan di marketing juga kayak gitu ya. Oke. Jadi secara esensial bahwa multimedia itu dengan animasi itu kita bisa melakukan komunikasi yang bentuknya berupa video animasi ya, atau bisa juga masuk ke website atau iklan. Jadi di website itu kan kadang banyak animasi muncul ya untuk mengiklankan juga sesuatu dan sebagainya. Bahkan di sosial media itu animasi sangat penting. Seperti di WA Anda sering menggunakan animasi ya, berupa apa? Gambar yang bergerak sedikit tapi punya makna ya, icon dan sebagainya, logo, dan banyak banget ya. Meskipun di WA itu banyak animasi yang digunakan, tapi animasinya dengan format yang kecil-kecil ya. Kalau untuk industri banyak di video atau video animasi ya, seperti film, kartun, kemudian story dan sebagainya. Bahkan di film-film dokumenter saat ini juga banyak menggunakan animasi gitu. Nah, perkembangan animasi itu banyak diimplementasikan juga di game, augmented reality, VR dan sebagainya ya. Itu yang menjadi fokus hari ini, bahwa di dalam multimedia animasi merupakan suatu media yang sangat penting ya, utamanya untuk engage suatu produk ya, engagement ya. Keunggulannya apa sih sebenarnya? Ya karena animasi itu menarik ya, bisa diinsert suara, teks, atau gambar yang lucu, ataupun interaksi ya, bisa dibuat sehingga orang akan semakin memahami apa yang ingin diinformasikan atau dikomunikasikan. Nah, ini lebih dalam lagi bahwa animasi secara proses itu berarti membuat objek itu bergerak ya, creating movement in a video or image. Jadi membuat sebuah proses di mana objek ataupun suatu gambar itu bisa berjalan secara bergerak ya, moving di dalam suatu, bisa video ataupun bisa gambar ya. Sehingga perlu melakukan pembuatan atau pembuatan suatu karakter ataupun objek dalam scene ya, sehingga nanti ketika hasilnya itu bisa menjadi movie. Movie-nya bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Yang saat ini banyak tuh 3 dimensi yang lagi tren, Avatar dan sebagainya, itu banyak banget menggunakan animasi ya. Bahkan animasi banyak dipakai atau digunakan di multi of industry, artinya di berbagai apakah itu iklan, advertising, konten interaktif, media sosial, TikTok, apalagi ya, dan sebagainya, itu bisa digunakan. Sehingga memang animasi ini dalam multimedia menarik banget karena tidak terlalu sulit secara pembuatan dan juga agak sulit ya secara pembuatan, cuma secara cost mungkin lebih murah dibandingkan pembuatan video atau produksi video ya. Itu makanya animasi ini banyak banget dilakukan oleh para pebisnis untuk mengkreat media-media ini ya. Apalagi ya, kenapa penting? Nah, kita lihat dia sangat penting apabila tepat dan dia memiliki suatu potensi untuk meningkatkan benefit daripada suatu bisnis. Ya.
misalnya calon atau customer itu bisa di-engage dengan experience dari produk ya. Bisa juga diedukasi, ngajarin ya, dengan contoh nih, bagaimana nih cara membuang sampah yang benar, cara memilah sampah yang benar. Nah, ketika dibuat animasi itu feel-nya dapat karena ya tidak pesan-pesannya mudah ditebak, dan hampir semua orang itu ya, mungkin rata-rata apalagi anak-anak itu pasti menyukai animasi gitu ya. Jadi efektif sekali ketika Anda belajar multimedia. Memang mau fokus ke multimedia, Anda memilih bidang-bidang animasi ini ya. Apalagi ini animasi juga yaitu bisa meningkatkan suatu brand ya, atau bagaimana audiens atau pengguna itu sangat impression terhadap brand yang buat. Ya, seperti kalau beberapa logo animasi yang sangat cerdas, ada Starbucks, Nike, Adidas, dan sebagainya. Nike sendiri pun juga brandnya udah oke banget dengan animasi yang dibuat. Nah, itu bisa lakukan. Kalau di Indonesia nanti kita coba tanya ke kalian, brand apa yang paling Anda sukai, kan gitu ya. Ya mungkin ini ya, ini kita sudah bahas tadi semuanya. Oke, terakhir animasi secara luas itu dengan saat ini banyak digunakan juga di digital marketing, di mana animasi akan sangat fokus bagaimana digital marketing ini bisa dinaikkan secara apakah itu engage maupun awareness ke calon customer ataupun customer yang ideal, itu bisa tertarik terhadap brand animasi tersebut ya. Nah, ini banyak sekali sebenarnya di animasi multimedia untuk case di marketing, yaitu bisa kita membuat yang disebut sebagai interactive experience, landing page, telling brand story atau menceritakan suatu brand story dengan animasi, showcase tadi atau customer success story itu biasa dalam bentuk animasi juga. Kemudian logo, animasi logo, social media advertising atau iklan, online advertising atau iklan online, kemudian tools yang bisa melakukan dalam bentuk explainer video, visual effect, kemudian 2-3 dimensi animasi, dan juga email marketing. Nah, ini adalah kasus di digital marketing, animasi itu bisa diimplementasikan. Oke. Saya kasih waktu dulu, silahkan sharing, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke assignment. Ini Anda bisa lanjutkan sebenarnya. Nanti di animasi video publishing kita buat dalam bentuk project aja ya. Oke. Saya rasa materi ini sangat bagus. Anda memahami bukan dari sisi secara technical animation, karena saya yakin membuat animasi kalian semuanya pasti bisa ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, boleh hand apa ya? Angkat tangan. Hand raising ya. Gak ada? Ada yang masih ngantuk pagi-pagi kuliah? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin terlalu jelas, kita assignment ya. Assignment. Nuril. Silakan, Nuril. Pintar juga nih, belanggun jawab ya. Kalau temennya nggak ada yang angkat tangan, dia angkat tangan. Baik Pak, izin Pak bertanya mengenai animasinya, contoh untuk nanti mungkin ke dalam pelajaran ini, mungkin buat assignment itu contoh animasinya seperti apa ya Pak? Kita mungkin tadi kan ada banyak ya Mas, coba kita cek lagi ya. Okay. Tadi itu kan banyak tuh. Nih,
Kan tidak semua kita bisa lakukannya karena mata kuliahnya hanya 2 jam ini kalau bidang animasi ya. Ini kan banyak sekali tuh, interactive experience, landing page, brand story, showcase, animation logo, social media advertising, online. Kira-kira mau dipilih yang mana? Ini logo, Pak. Nah, kan itu paling gampang sih sebenarnya ya. Nah, tapi filosofinya sulit banget sebenarnya ya. Semua di sini sulit ya. Ketika membuat sangat sulit, membuat gampang. Ya, sama dengan kuliner ya. Melihat, membuat kuliner, membuat cilok, membuat seblak itu gampang. Tapi prosesnya kalau salah sedikit itu nanti hasilnya nggak bagus. Sama animasi juga sama. Hampir sama kuliner ya. Ketika Anda bisa buat dengan tools, coding, dan sebagainya, tapi ketika salah melakukan prosesnya, itu akan berantakan. Ya. Nah, kenapa? Karena multimedia itu butuh soft skill ya, butuh creativity. Jadi, codingnya nomor belakang sebenarnya ya. Tapi creativity-nya kan lebih high lah sebenarnya ya. Sehingga bagi mahasiswa di sini yang pengen mengambil IT multimedia, pastikan bahwa Anda punya kemampuan di otak kiri ya. Kalau enggak, lebih baik jangan ya. Lebih baik Anda main di coding atau logika yang lain ya. Otak kiri mungkin. Sorry, ini otak kanan ya. Oh, saya otak kanan ya. Jadi membuat gampang, membuat codingnya juga tidak terlalu sulit. Ya, cuma hasilnya pasti nggak bagus kalau Anda tidak menggabungkan dengan otak kanan Anda. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Dan Nuril tadi menanyakan, kita coba banyak hal, tapi karena kuliahnya ini pasang nggak bisa lama karena jam 8 saya ada meeting lagi. Nah, kita hanya sampai jam 8, tapi saya rasa 15 menit Anda bisa membuat assignment. Assignmentnya adalah membuat animasi logo, kemudian nanti Anda masukkan ke grup kreatif ya. Masukkan, kita lihat, kita cek. Kemudian nanti kita assignment kedua yaitu maksudnya dikerjakan selama 1 minggu, tapi nanti Mas Nuril minta membagi timnya. Kalau yang assignment pertama ini buat logo individu ya, assignment keduanya membawa membuat tim maksimal 5 orang per tim, atau dirata-ratakan 5 orang per tim, dan itu timnya harus solid ya sampai UAS, jadi nggak boleh ganti-ganti lagi ya. Karena minggu depan kita sudah masuk ke project based learning, jadi kelompok nggak boleh lagi diubah-ubah. Paham ya, Mas Nuril? Itu tugasnya. Baik, Pak. Saya mungkin tutup dulu ini, kemudian saya mungkin tunjukkan beberapa ini ya. Boleh nggak saya buka yang kemarin itu ya? Oke, ini aja dulu deh. Saya coba share lagi. Kalau share PowerPoint yang mana ya? Windows atau entry screen ya? Windows coba. Bukan ya? Oh, Windows ya. Windows. Mana ya logo-logo kemarin? Gimana ya? Sebentar ya. Sorry, saya cek dulu sampelnya. Oh ini. Oke. Sorry. Rumit pula laptop saya nih.
Oke, kita share lagi. Oke, persiapkan laptopnya tentunya ataupun media untuk bisa membuat. Saya tidak mengharapkan Anda membuat di animasi PowerPoint ya, tapi Anda membuat dengan tools atau media seperti Photoshop, Canva dan sebagainya. Paham ya? Oke. Mas Nuril udah nampak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ada delay ya? Di laptop saya kok ada delay. Dan tidak bisa kelihatan. Kenapa ya? Di situ nampak ya? Nampak, Pak. Oke, saya coba. Ya, oke. Ini kan ada logo ya, namanya Musa Academy. Kemudian kita akan membuat animasi logo ya. Kemudian saya mengambil satu frame misalnya atau satu karakter. Anda bisa kasih karakter, Anda bisa kasih frame, Anda bisa kasih apa, objek dan sebagainya. Dan tentunya Anda buat juga nih karakternya atau objeknya di Photoshop atau Canva, Corel dan sebagainya lah. Kemudian saya coba juga mengambil suatu teks ya untuk mengenject ketika dianimasikan logo animate logo ini, orang akan tahu bahwa logo ini produknya ini atau logo ini punya tujuan ini atau logo ini punya misi ini. Logo ini lagi gini, lagi melakukan ini. Nah, kayak gitu ya. Karena animasi ketika masuk di logo itu keren banget ya untuk engage si seseorang. You understand? Kemudian Anda bisa buat misalnya seperti ini just on di contoh. Kalau kita jalankan gimana ya? Mana nih yang ditekan? Saya besarin dulu. Iya. Mungkin seperti ini ya. You understand? Paham? Oke, saya tutup. Nah sekarang saya pengen tahu dulu 5 orang. Hafiz Falasha ini. Hafiz. Iya, Hafiz Pak. ada? Oke, Ada, Hafiz. Pak. Saat ini brand yang paling kamu suka apa? Untuk saat ini saya suka Lenovo deh, Pak. Oh, Lenovo. Oh, IT banget kamu ya. Kamu suka yang kalau sport apa, Mas? Kalau sport Nike, Pak. Oh, Nike. Oh, sepatu nih ya. Iya. Oke. Ada organisasi yang kamu suka apa? Himpunan Mahasiswa Elektro. HMJ. HMJTI. Boleh. Good. Iya. Dan sudah terbenak ya logo mereka. Kenapa? Udah kan? Nah, udah terbenak. Oh, logo mereka ini gitu ya. Iya, udah, Pak. Oke. Itu ya pasti ya. Karena Anda favoritnya itu. Jadi belajar itu kalau kita favorit, suka itu gampang nanti ya. Kita coba lagi 2, Eni Ayu Sekar Arum. Iya, Pak. Hadir. Oke. Brand apa Mbak ini yang paling suka saat ini loh ya? Kalau saya suka make up ya, Pak. Brand saya suka itu sekarang Skintific. Oke. Produk luar atau dalam? Lokal? Produk dalam, Pak. Lokal ya. Oke. Kelebihannya apa brand di logonya? Kalau saya mungkin karena tahan lama di muka gitu, Pak, gak cepat luntur. Oke, berarti brandnya itu akan memvisualisasikan bahwa produknya akan strength ya untuk bisa tahan lama di wajah atau di face. Keren ya. Oke, pasti brandnya seperti itu, logonya seperti itu. Keunggulan produk ada di logo ya. Satu lagi, thank you Mbak ini. Ini siapa nih? Immanuel Enrico. Ya Pak. Oke. Brand yang kamu suka apa?
Brand yang saya suka itu ini Acer. Acer Acer. Ya. komputer ya. Ya. Selain komputer, kuliner apa kalau kuliner? Ya Pak. Kalau kuliner apa? Kuliner Gacoan. ini Pak, Seven Fried Chicken. Oh, Seven Fried Chicken. Keren. Di Seven Fried Chicken itu kekuatan logonya apa Mas? Kok kamu suka? Sebenarnya saya suka makanannya sih Pak, karena murah. Kamu kejebak ya sama brandnya ya. Oke, kita lihat nanti. Ya. Oke, mungkin cukup. Tolong semua mahasiswa membuat 15 menit. Kita selesai jam 8 ya. Kurang 8 menit nih. Buat aja, Anda masukkan ke kemana itu. Kita lihat di Smart ya. Iya. Oke. Saya coba buka. Anda buat dulu, ini tugasnya individu ya Mas ya. Oke. Ini ada kelas yang kemarin sebenarnya hampir sama dengan materinya. Ini sudah membuat dalam waktu 5 menit, kayaknya 5 menitan lah. Coba kita buka satu deh. Loading pula dia buatnya. Wah, loading banget nih. Oke. Jadi Anda melakukan modifikasi ya terhadap brand tersebut sesuai dengan imajinasi kalian. Oh, ini ada Asus. Ya. Kemudian saya cuma lihat-lihat nih tugas kemarin ya. Keren sih. Oke. Ada lagi satu mungkin sampelnya. Ini apa ya? Yang menarik ini. Good ya. Tapi kelamaan tuh. Jadi ada delay, kita akan menunggu gitu. Kok nggak berakhir gitu kan. Nah, itu banyak aspek dari di sini ada efek visual efek Anda bisa gunakan, animasi teks, kemudian ada audio, Anda bisa campur dan menjadi sebuah video animation logo ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, silakan Anda buat dan Anda kirim ke grup masing-masing dan ini tugasnya individu. Anda buat sekarang dan kirim ke grup ya. Nah, untuk 1 menit saya akan membahas assignment untuk minggu depan. Anda membuat kelompok ya, Mas Nuril, dibagi kelompoknya. Ya. Baik, Pak. Dibagi kelompoknya. Kemudian tugasnya ini agak berbeda. Saya pengen Anda satu kelompok membuat poster digital. Ya. Temanya itu adalah fun learning. Saya coba buka, ada nggak? Anda cari fun learning digital websitenya ataupun ini. Anda mencari produk-produk di sini ya. Nanti di grup mungkin saya share website ataupun Oke. Mana ya? Ada 2 fun learning sebenarnya mungkin cari di IG ya ataupun di Facebook. Bukan, ini ada 2, ada fun learning ID, ada fun learning digital. Yang diminta adalah fun learning digital ya. Produknya fun learning digital itu di mana ya? Ada di YouTube atau di IG lah mungkin. Coba kita lihat di sini. Produknya seperti ini. Maybe. Nah, ini ada beberapa produk di fun learning digital. Anda cari aja logo ini.
Anda buat suatu poster untuk satu produk ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu beda produknya ada banyak. Anda bisa mencari di internet. Kalau enggak, Mas Nurul nanti membagi dulu, nanti pasar coba kirimkan datanya atau katalognya Anda bisa buat ya. Produknya seperti ini. Ada game, animasi, AR, dan sebagainya. Paham ya? Nanti di grup bisa diskusi. Untuk bagi kelompok aja dulu, Anda cari dulu produknya. Saya akan kirim di grup di katalognya. Anda bisa membuat poster digital. Apa itu poster digital? Satu poster yang bisa di-share ke media sosial dan sebagainya, berinteraksi. Anda bisa pakai atau memunculkan videonya, Anda bisa pakai animasi video, pakai QR atau ya QR code, atau kalau di slash atau dinaikkan di pop up, dia bisa langsung muncul videonya ataupun informasi suara dan sebagainya. Jadi mulai kita membuat mini project secara production di multimedia. Buat tugasnya terbaik di kelompoknya, karena tugas-tugas ini nanti kita kumpulkan, kita revisi, dan kita pamerkan di MCC sebagai UAS ya. Paham ya? Ya. Paham, Pak. Oke, nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke Nuril atau di grup boleh bertanya. Ya mungkin saya akhiri kuliahnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya rekap hari ini yang ikut kuliah ada 23. Ya, Mas Nuril ya, tolong direkap per harinya yang kuliah ada berapa gitu ya. Ini siapa? Nah, nanti kita evaluasi ada berapa mahasiswa yang sering tidak masuk kuliah. Nah, tapi pasar sebenarnya nggak pernah mau melihat absen ya, tapi itu rekap yang akan biasa dilaporkan ke jurusan itu ya. Jadi nggak usah khawatir masuk nggak masuk itu pasar tidak permasalahkan sebenarnya ya. Cuma harus direkap. Oke, silakan kalau mau diskusi saya duluan live ya. Tes.